Kemarin sampai sunnah apa? Masuk kaki sekarang pembahasan ya. Kemarin terakhir yang masalah mengusap leher. Hah? Kaki. Kemarin terakhir mengusap kepala ya. Kaki sudah? Belum. Bismillah. نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، ثم وأن الله يشفي مرضانا. Khususan kepada Bapak Yulnas, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat segala penyakitnya, dan kepada keluarga kita. وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، وإلى جميع مشايخنا خصوصا أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامل الكاف والأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة. وببركة كتاب البداية الهداية الإمام الغزالي، أن الله يعلي درجات في الجنة، وأن الله يعطي لنا البركة في هذا الكتاب على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima. Adab-adab di dalam berwudu atau sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Kalau kita mau ulang lagi sedikit apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau menjelaskan tentang adab-adab dan sunnah-sunnah yang ada di dalam berwudu. Kata beliau, fa idza faraghta minal istinja'i fala tatrukis siwaka. Jika engkau sudah selesai dari membuang hajat, selesai dari istinja, ketika kita mau memulai berwudu, fala tatrukis siwaka. Jangan lupakan yang namanya siwak. Menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar. Itu kuncinya. Harus tahu apa yang dinamakan siwak. Menggosok sesuatu dengan yang kasar. Jadi kalau seandainya Habib boleh nggak kalau pakai sikat gigi? Ya silakan, nggak jadi masalah. Kalaupun dia nanti di dalam sholatnya dia bawa sikat gigi pun nggak jadi masalah. Di dalam berwudu juga di dalam sholat. Karena kesunahan bersiwak ini bukan hanya di dalam berwudu saja, juga di dalam salat. Ketika hendak salat disunnahkan juga menggunakan siwak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua riwayat yang menjelaskan tentang kapan siwak itu digunakan. Dalam satu riwayat Muslim, laula an asyqa ala ummati amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Dalam riwayat yang inda kulli salah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak. Dalam satu riwayat di setiap berwudu, dalam riwayat yang lain setiap sholat. Jadi kesunahan siwak itu bukan hanya di wudu saja, tapi juga di dalam sholat. Makanya dianjurkan kita untuk menghidupkan sunnah ini.
Dihidupkan sunnah ini. Pahala menghidupkan sunnah itu seperti orang yang mati syahid. Dalam riwayat yang ini bukan satu orang mati syahid, orang yang menghidupkan satu sunnah dapat pahala 100 orang mati syahid. Yang kita tahu bahwasanya orang yang mati syahid itu pahalanya sudah jelas. Artinya maghfurun lahu. Orang yang mati syahid dosa-dosanya langsung diampuni oleh Allah. Makanya kalau kita menyaksikan di zamannya para sahabat, sahabat yang gugur di dalam peperangan Badar, sahabat yang gugur di dalam peperangan Uhud dan peperangan-peperangan yang lain yang gugur mereka itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kenapa? Karena di antara tujuan disolatkan agar dosa-dosa si mayit tadi diampuni. Artinya apa? Orang yang mati syahid sudah jelas diampuni oleh Allah. Nah, itu. Jadi menghidupkan sunnah dalam riwayat itu mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Nah, bayangkan kita membutuhkan itu. Jadi hidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih kalau sunnah. Kalau memang itu betul sunnah, bukan sesuatu yang bid'ah, hidupkan sunnah tersebut. Fala tatruki siwaka illa haitsu nahaka anhu wa huwa fi shaum ba'da zawal. Kecuali kalau seandainya di momen, di saat yang dilarang. Nah, ketika dilarang baru jangan dipakai. Tidak jadi sunnah lagi kalau seandainya dilarang. Kapan itu? Bagi orang yang berpuasa di waktu zuhur atau di dalam lain di waktu asar. Karena ada pendapat waktu zuhur pun masih tetap disunnahkan pakai siwak. Jadi waktu zuhur pun tetap disunnahkan. Ada pendapat lain di waktu zuhur sudah mulai itu. Jangan lagi sudah. Fa innahu muthiratun lil fami. Kenapa faedahnya pakai siwak itu? Membersihkan mulut. Kalau yang bagus ini, yang bagus. Wa mardatun lil rabb. Kalau dari segi zahirnya, dari segi kesehatannya membersihkan mulut. Makanya kalau gigi kuning itu di antara faedah siwak itu menghilangkan kuning yang ada di gigi. Nah, itu pakai siwak. Menguatkan juga gigi yang suka sakit gigi. Terus kalau orang kepalanya pusing juga di antara faedahnya pakai siwak. Nah, itu. Jangan siwak yang sudah lama lapuk. Nah, lapuk itu tidak bagus juga, ya. Wa mardatun lirrabb, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa maskhatatun lisyaitan. Setan tidak suka orang yang pakai siwak. Ayo, ya. Jadi kalau seandainya pengen setan itu marah, benci, di antaranya apa? Pakai siwak. Wa salatun bi siwakin afdalu 'inda Allah min 70 salatan bighairi siwak. Ada riwayat mengatakan salatnya orang yang pakai siwak itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada orang yang salatnya 70 rakaat tanpa siwak. Jadi 2 rakaat lebih afdal daripada 70 rakaat. Perbandingannya. Jadi kadang ibadah sedikit pahalanya besar. Nah, itu. Tsumma majlis lil wudu. Nah, ketika mulai kita mau wudu setelah pakai siwak, disunnahkan berwudunya itu dengan posisi duduk. Posisinya duduk. Sunnahnya. Tsumma majlis lil wudu mustaqbilal qiblati. Menghadap kiblat. Ala maudhi'in murtafi'in. Nah, tadi makanya disunnahkan duduk tadi, artinya tempatnya tempat agak tinggi. Kenapa? Kaila yusibakar rasyash. Tujuannya supaya percikan-percikan ini tidak mengena sarung, atau celana atau gamisnya. Nah, itu. Karena ditakutkan juga kita berhati-hati juga dari segi becek nantinya basah bajunya, atau dari segi misalnya tempat rawan misalnya. Nah, itu. Carilah tempat yang tinggi. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Kalau mau sempurna seperti itu. Bismillah dulu baru ta'awud. Bismillah dulu baru ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tsumma ighsil yadayka. Kemudian dibasuh kedua tangannya. Dibasuh kedua tangannya 3 kali. Nah, kalau seandainya pakai gayung atau di bak, kayak gitu, diangkat lagi, diangkat. Tapi kalau seandainya keran, keran itu dikecilkan, jangan dibesarkan.
Karena nanti dia ngalir terus. Tidak mungkin juga kita matiin sudah, kecilkan kerannya. Jangan sampai terkesan boros, kecilkan kerannya. Nah disitulah kita mulai cuci tangan 3 kali. 1, niat ke 2, 3, seperti itu cukup kalau di keran. Qabla an tudkhilahumal ina, sebelum dimasukkan ke tempat. Jadi kalau dulu gambarannya, kalau seandainya kita mau memasukkan air di bak itu, cuci tangan dulu di luar. Nah, cuci tangan dulu 1, 2, baru mulai ngambil air yang ada di bak tadi, baru untuk mencuci wajah. Wa qul Allahumma inni, ketika membasuh tangan tadi, ya Allah, aku meminta kepadamu keberkahan dan kebaikan. Dan aku berlindung kepadamu dari yang namanya kejelekan dan kehancuran ketika mencuci tangan tadi, agar berkah tangan nih, jangan sampai sebaliknya. Nah itu. Jadi doanya Pak, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kalau seandainya repot, sudah doa ketika basuh tangan, ya Allah minta berkahan dari tangan ini dan dijauhkan dari yang namanya kehancuran. Nah, itu aja sudah cukup. Artinya dapat doa tadi, dapat keutamaan doa tadi. Thumma nuwi raf'al hadath aw istibahatis salah aw ma yaqumu maqama ahadihima. Kemudian niat baru. Mulai niat. Niatnya nanti wala yanbaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghasl wajhi. Nah, disebutkan sudah kita mau mulai niat itu, tapi jangan sampai niatnya tadi sebelum membasuh wajah. Nah, diingatkan sama Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati berbarengan dengan membasuh wajah. Nah, itu. Jadi makanya disunnahkan at-talaffuz bin niyah. Jadi setelah kita cuci tangan tadi, niatnya niat sunnah. Niat sunnah itu berupa ucapan. Niat sunnah itu berupa ucapan. Misalnya nawaitul wudu'ah, nawaitut taharata lis-shalah, nawaitu raf'al hadath. Seperti itu sudah cukup. Seperti itu sudah cukup. Setelah kita sudah mengikrarkan, mulut tadi sudah ikrar, berarti sudah siap hati nih. Sudah menghafal teks yang ada yang kita ucapkan tadi. Baru setelah itu ketika kita ambil air tadi, baru di situ. Nah, air jatuh ke wajah, mulai di situ nawaitu raf'al hadath, nawaitul wudu'a lis-shalah, nawaitu tahara lis-shalah. Sudah cukup. Tidak usah susah betul, enggak. Karena belum dipraktekkan saja. Nah, sebelum itu tadi, sebelum kita melakukan yang namanya rukun atau fardu wudu, ada sunnah lagi, ada sunnah yang belum. Apa katanya? Khudh thumma khudh ghurfatan lifika tamadmad biha. Sebelum membasuh wajah, yang mana membasuh wajah tadi berbarengan dengan niat membasuh, kita disunnahkan kumur-kumur, tamadmad. Sunnah. Thumma tamadmad, thumma khudh ghurfatan, ambil satu gayung berupa tangan tadi, taruh di mulut, mulifika tamadmad biha. Jadi sedikit saja sebenarnya kumur-kumur itu, tidak perlu kayak gini no. Tidak perlu, dikit saja. Ambil sedikit, keluarkan. Ambil lagi sisa tadi, keluarkan. Kalau seandainya yang masih sedikit, ambil lagi sedikit lagi. Tidak usah banyak-banyak. Tamadmad biha thalathan, 3 kali. Sunnahnya 3. Wa baligh fi raddil ma'. Usahakan keluarkan airnya tadi, air tadi ilal ghal, sampai ke sini. Yang kemarin dicontohkan itu. Jadi air itu betul-betul kuruk. Itu. Sunnah. Illa an takuna sha'iman, kecuali orang yang berpuasa enggak disunnahkan, makruh hukumnya. Bahkan kalau seandainya dia tetap batal puasanya, kalau seandainya masuk pasti masuk. Nah, ketika berkumur-kumur, dia berdoa. Dia berdoa, Allahumma a'inni. Nah, ini masalah. Nanti doanya di mana? Ya sudah, kalau seandainya orang lagi kumur-kumur, enggak mungkin dia berdoa. Baca doa enggak mungkin. Artinya dalam hati. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikrika wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Jadi ketika kumur, ya Allah, bantu aku untuk gampang lisanku ini membaca kitab. Dalam kumur-kumur tadi, ya Allah, mudah-mudahan dengan kumur-kumur ini mulut-mulut yang keras, huruf-huruf yang asalnya berat, jadi gampang baca Quran. Dan
supaya mulutku ini dengan kumur-kumur keluar penyakit-penyakit hati yang malas untuk berzikir tadi. Ketika keluar semua, keluar tuh penyakit semua tuh. Akhirnya senang baca Quran, senang berzikir. Nah, itu. A'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkan lisanku nanti mengucapkan sesuatu yang bisa menyelamatkanku dunia dan akhirat. Artinya ketika ibadah dia terjaga, lisannya di dalam kehidupannya terjaga, nanti di akhirat juga dia bisa jawab pertanyaan. Di kubur dia bisa jawab. Ketika mungkar dan nakir datang dia bisa jawab. Nah, itu niatnya. Jadi ketika kumur itu niatnya seperti itu. Kalau seandainya tidak bisa bahasa Arab sudah tadi. Mudah-mudahan bisa lisan nih lemes untuk baca Quran, tidak berat, zikirnya enak. Bisa menjawab mungkar dan nakir. Cukup. Summa khudh ghurfatan li anfik. Setelah kumur-kumur 3 kali, kemudian ambil lagi untuk apa? Untuk hidung. Namanya istinsyaq. Wastansyiq biha. Masukkan air tadi. Dikit saja. Enggak usah banyak-banyak, nanti pedes. Dikit aja. Gitu. Wastanthir biha. Wastanthir ma fil amas. Setelah itu keluarkan apa yang disedot dari air tadi, keluarkan. Min rutubatin. Nah, ini kan kesehatan nih. Yang sekarang lagi dianjurkan. Pakai apa? Pakai air garam katanya. Nah, itu. Rasulullah sudah ngajarkan. Rasulullah sudah ngajarkan itu. Wa qul fil istinsyaq. Nah, doa lagi ketika istinsyaq tadi, Allahumma aujidni raihatal jannah fil jannah wa anta anni radin. Nah, doanya ketika kita memasukkan air di dalam hidung itu 3 kali tadi, apa doanya? Ya Allah, jadikan aku nanti hidungku ini bisa mencium bau surga. Ketika masuk, ya Allah, mudah-mudahan hidungku ini termasuk hamba-hamba yang diberikan kemuliaan bisa mencium bau surga. Wa anta anni raddan, engkau ridha sama aku. Kuncinya kita ini sebagai hamba ini bukan karena ibadah ya. Kuncinya kita ini dalam ibadah kita tuh kita mengharap ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kalau seandainya kita ibadah tapi Allah murka. Kenapa? Ini hamba ibadahnya bukan karena aku kata Allah. Karena ingin dilihat orang, karena ingin diabsen orang. Mana si fulan kok ada di masjid? Karena ingin diabsen dia. Karena nanti lirik sana lirik sini, mana si fulan dicari? Malu aku. Enggak. Tapi apa? Dia salat di masjid, dia berjamaah itu karena ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika salat, ya Allah, ketika dia masukkan air istinsyaq tadi, mudah-mudahan engkau ridha dengan ibadahku ini. Nah, itu. Wa fil istinthar, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Ketika dia membuang air, sisa-sisa air yang ada dalam hidung, dia juga doa lagi. Memasukkannya dia doa, mengeluarkannya dia doa. Gabung saja. Kalau gimana caranya? Tahan dulu air. Enggak. Gabung saya doa. Doa, ya Allah, berikan aku nanti bau ketika aku bisa mencium bau surga dan lindungi aku dari yang namanya bau api neraka. Udah itu cukup. Nanti gimana prakteknya? Enggak usah diribetkan yang seperti padahal gampang. Ini enggak perlu. Aku mau doa dulu. Enggak seperti itu juga. Ya. Jadi doa untuk ketika orang mengeluarkan air di dalam hidung tadi, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mencium bau api neraka. Karena bau api neraka itu sangat busuk sekali. Disitulah nanahnya ada, darahnya ada, semua bangkai-bangkai ada, sangat bau sekali. Dan nanah, darah itu campuran api sudah. Jadi panas, sangat super panas sekali. Jadi tidak enak. Sudah bau, panas. Nah, itu. Baru setelah itu, thumma khudh ghurfatan liwajhika faghsil bihima mimma bada'in tastihud dhabhati ila muntaha ma yuqbilu minadh dhaqani fituli. Jadi setelah selesai tadi baru mulai yang namanya fardhu wudu. Apa itu? Membasuh wajah berbarengan dengan niat. Nah, ini baru kita memasuki ke farduan wudu. Nah, kata Al-Imam Al-Ghazali, mulailah dari atas. Menjatuhkan air tadi, air yang ada di telapak tangan tadi mulainya menjatuhnya dari atas, jangan kayak gini. Jangan seperti ini. Atau apalagi kadang orang tuh pengen cepet tuh, itu makruh. Hukumnya makruh pengen cepet-cepet tuh. Pelan-pelan, pelan dari atas. Mimma bda'in tastihul jabhah, dari yang namanya
lebarnya kening. Nah, kayak gitu. Ila muntaha ma yuqbilu min adz-dzaqni, sampai yang namanya dagu fituli kalau dari panjang. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ard. Kalau dari segi lebar dari telinga ke telinga sunnahnya tuh. Nah, wa ausilil ma ila maudit tahdhif. Nah, sampaikan air yang kita basuh wajah tadi sampai tempat orang perempuan yang menaruh apa? Menaruh rambutnya itu. Nah, habis itu. Jadi rata semua baru masukkan dah. Nah, sisanya. Kan masih sisa tuh. Nah, itu. Wa huwa ma ya'tadu nisa tanhiyat asy-sya'r anhu wa huwa ma yuwazi ra's al-udhun ila zawiyatil jabin. A'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajh. Ini maksudnya tadi menjelaskan tadi masalah yang namanya maudhi' at-tahdhif tadi. Jadi diusap setelah wajah, disunnahkan mengusap juga telinga. Nah, bagian belakang ini juga nih. Nah, itu. Seperti orang lagi basuh telinga tuh. Wa ausilil ma ila manabiti syu'uril arba'il hajibain. Nah, jangan lupa sunnahnya dan artinya harus tempat-tempat apa? Tempat-tempat ini apa namanya? Alis. Nah, ini harus kena airnya. Wa ausil. Jadi wajib ini. Ini bagian dari rukun karena ini bagian dari wajah. Artinya air harus kena ini. Jadi kalau alisnya tebal ya siap-siap tuh. Benar-benar dipastikan. Tapi kalau alisnya kita ini tipis, gampang sekali sudah kayak gini. Yang penting digosok. Yang penting digosok. Jadi jangan kayak gini aja. Nah itu. Harus digosok biar kena semua. Nah itu. Wasyaribain, kumis. Nah, ini kumis nih kena juga. Kalau kumisnya tebal tuh. Ini ada kumis sampai segini kumisnya itu kan. Nah itu. Harus. Ya. Wal ahdab, bulu-bulu nih. Wal idharain, kalau cambangnya tipis. Yang cambangnya tipis, kan ada cambang tipis tuh. Kalau yang tebal ya lain lagi kalau yang tebal. Ya. Wal idhar wa huwa ma yuwazil udhunain. Ya, yang namanya idharain tuh cambang tuh yang samping di samping telinga ini. Baina sudghi wal arid. Dari sini, dari pelipis sampai sini. Ya. Wa huwa min mubtada'il lihyati. Tempat bersambungnya yang namanya lihyah. Ini lihyah. Ini namanya lihyah. Kalau ini bulu-bulu di sini namanya arid. Nah, itu. Ini namanya arid. Wa yajibu isalul ma. Wajib kata Imam Al-Ghazali, jangan lupa tadi yang tadi bulu-bulu tadi wajib kena air. Wa yajibu isal ma ila manabitil lihyatil khafifah. Begitu juga jenggot yang tipis. Jenggot yang tipis harus kena air. Makanya digosok-gosok ini ya. Ya. Dunal kathifah, kecuali kalau yang lebat. Sekiranya kulitnya sudah tidak nampak lagi, rimbun sekali, ya, rambut itu rimbun sekali itu, sampai ada buah-buahnya mungkin ya, nah itu lebat sekali. Nah itu kalau seperti itu tidak wajib lagi, cuma disunnahkan takhlil nanti. Nah seperti ini, takhlil. Bukan. Wa qul inda ghaslil wajhina, ketika kita tadi mulai membasuh wajah tadi, baca doa. Baca doa. Silakan kalau dia mulutnya bisa, silakan. Kalau seandainya cukup di hati. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh awliyaik. Ya Allah, ketika dia maksudnya, ya Allah bersihkan wajahku, terangi wajahku, putihkan wajahku sebagaimana para kekasihmu kau berikan cahaya yang indah ketika memandang mereka itu. Nah, kita juga minta agar supaya kita ini termasuk golongan dari kekasih-kekasihnya Allah. Nah, itu. Jadi ya Allah bersihkan juga wajahku. Ketika orang lihat wajahku tuh enak ya Allah, tidak enak. Ada enak, ada enak, sama-sama ujungnya. Tapi yang satunya bagus, satunya tidak bagus. Nah minta kita yang enak tadi, bercahaya, teduh, ngelihat wajahnya tuh teduh. Bahkan disebutkan kalau orangnya itu dikatakan kekasihnya Allah, orang-orang saleh, orang-orang rajin ibadah, itu ngelihat mereka itu langsung kita ingat Allah. Ngelihat mereka itu langsung ingat Allah. Nah itu tandanya tuh orang saleh itu. Ngelihat wajahnya langsung ingat Allah. Bahwasanya ini hobi berzikir, itu. Setelah itu minta perlindungan wajah kita ini. Wala tusawwid wajhi bi zulmatik. Ya Allah, jangan kau gelapkan hatiku, jangan kau hitamkan hatiku. Sebagaimana yauma taswaddu wujuhu a'daik, sebagaimana musuh-musuhmu kau hitamkan. Nanti di akhirat tahu semua tuh, mana wajah yang nanti bakal selamat, wajah yang tidak selamat. Kadang di dunia saja sudah
dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dinampakkan. Waqsu wajhi nuran wa hayaan, ya Allah berikan wajahku ini cahaya dan malu. Nah, ini penting, kita ini punya malu. Manusia ini kadang lupa dia malu. Jadi bangga dia dengan kesalahannya. Enggak, kita minta malu. Wala turhiq wajhi. Nah, ada cerita di antara orang yang terkenal pemalu itu siapa? Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan itu terkenal malu. Nah itu. Jadi kalau seandainya, jadi Rasulullah kalau sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau duduk tuh ya sama, beradab tapi biasa. Biasa. Tapi kalau Sayyidina Utsman datang, langsung Rasulullah tuh ngerapikan. Takut enggak layak gitu. Karena Sayyidina Utsman tuh malu kalau seandainya pos yang dilihatnya, aduh gak enak saya nih. Nah itu. Orangnya enggak enakan Sayyidina Utsman itu. Jadi Rasulullah pun merapikan posisinya itu, takut kurang sopan dikiranya itu. Nah itu. Ya, terkenal sifatnya Sayyidina Utsman itu. Jadi Masya Allah, para sahabat-sahabatnya Rasulullah itu punya keistimewaan. Ya. Wala turhiq wajhi qataran wala dhimma. Jangan sampai wajahku ini tercela, hina dina. Ya. Wala tatruk takhlil al-lihyatil kathibah. Nah, untuk yang jenggotnya tebal, jangan lupakan tadi takhlil namanya. Jadi dia tidak harus meratakan sampai ke pori-porinya tadi, tidak harus, karena dia lebat, tidak mungkin. Lebat sekali. Kadang tuh kerasa ini tuh rambut semua yang tebal tuh. Nah, itu tidak wajib itu. Ya sudah, disunnahkan dia takhlil. Nah, kayak 3 kali. Nah itu. Makanya wala tatruk takhlil al-lihya al-kathibah, thumma ighsil yumna, thumma al-yusra thalathan. Nah, setelah wajah selesai, sunnah-sunnahnya tadi selesai, thumma ighsil yumna, kemudian basuh bagian kanan dulu, thumma al-yusra, baru setelah itu kiri. Apa? Tangan ma'al mirfaqain, sampai ke siku. Sampai ke siku basuhnya tadi. Kanan dulu. Bukan satu enggak. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Thumma ighsil yumna, thumma al-yusra thalathan ma'al mirfaqain ila ansafil addain. Nah, disunnahkan dilebihkan. Ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Nah, jadi kata Rasulullah, umatku nanti ketahuan bahwasanya ketika mereka dipanggil di hari kiamat tuh wajahnya mereka bercahaya, tangannya mereka bercahaya, kakinya mereka bercahaya. Kenapa? Ketika wudu mereka melebihkan. Nah, tuh. Makanya disunahkan at-tahjil. At-tahjil itu apa? Wudunya sampai nisful adud, setengah yang namanya lengan atas. Nah, sampai sini disunahkan. Jadi kalau seandainya bisa, ya sudah sampai sini. Tapi kalau seandainya yang mau wajib, cukup wajib, ya sampai siku dilebihkan sedikit, sekitar 1 jari atau 2 jari. Nah, yang penting lebih dari sikunya tadi. Itu wajib. Karena melebihkan tadi itu bagian wajib. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena tidak bisa kita memastikan siku ini benar-benar kena keseluruhan dengan cara melebihkan. Maka melebihkan tadi hukumnya wajib. Kaidah. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu'. Nah, karena kata Rasulullah, disebutkan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, karena nanti perhiasan itu di jannah itu sebagaimana ketika dia berwudu. Nah, tadi itu. Kalau seandainya terangnya tadi bercahaya dari sampai sini, sudah bercahaya sampai sini. Fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadhi'al wudu'. Wa qul. Nah, katakan, baca. Inda ghaslil yadil yumna. Nah, ketika pada saat tadi sudah tahu kita sunnahnya batasan sampai mana, batas sunnahnya, batas wajib mana, batas sunnahnya mana. Nah, setelah kita tahu, baca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ketika basuh tangan kanan, ya Allah nanti Allah berikanlah rapotku ini dari tangan kanan ya Allah. Nah itu. Dan hisab, ketika aku dihisab nanti berikanlah yang ringan, jangan yang berat. Nah itu. Jadi ketika basuh tangan, ya Allah mudah-mudahan tangan inilah yang dapat laporan dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang kalau seandainya dapat tangan kanan. Nah itu. Itu doa ketika membasuh tangan kanan. Wa qul idza ghaslu shimal, dan baca doa ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan sampai tangan ini yang menerima rapot dan laporan itu ya Allah, atau
dapatnya dari di belakang punggung, dapat laporan dikasih dari sini. Nah, itu jangan sampai. Nah, itu doa ketika basuh tangan kiri. Summa stau'ib ra'saka bil mashi. Setelah sunnah itu, sunnah basuh tangan, kewajiban, kefarduan, sunnah dan adabnya tadi. Kemudian apa? Summa stau'ib ra'saka bil mashi. Kemudian ratakan keseluruhan kepalamu dengan mengusap. Mengusap kepala itu ratakan semua kamu. Bi antabulla yadaika bil ma'i tahur. Dengan cara apa? Engkau basahi kedua tanganmu, makanya kedua tangan. Bi antabulla yadaika bil ma'i tahur. Dengan engkau membasahi kedua tanganmu tadi dengan air yang suci, mensucikan, air suci. Nah, basahkan. Artinya bukan seperti ini, bukan kita membasuh. Yang namanya masah itu mengusap, ambil air baru diusap. Nah, seperti itu. Wa tulsi, kau tempelkan ru'usu asabi'il yumna bil yusra. Nah, tempelkan ini. Yang namanya jari telunjuk kanan dan jari tempelkan. Nah, seperti ini. Wa tulsik ru'usu asabi'il yumna bil yusra wa tad'u ma'ala muqaddimatir ras. Caranya seperti ini. Engkau taruh tadi yang namanya jari-jari tadi dan engkau letakkan di depan bagian kepala, bagian depan kan. Dari sini mulainya. Dari sini mulainya. Wa tumirruhuma ilal qafa. Kau dorong ke sampai ke apa namanya ini? Leher belakang ini. Ilal qafa. Thumma tarudduhuma ilal muqaddimah. Kemudian kau balikkan lagi. Seperti itu caranya. Fa hadhihi marratun wahidah taf'alu dzalika thalathan. Nah, ini sekali hitungannya sekali. Seperti ini hitungannya sekali. Nah, kau lakukan itu 3 kali kata Imam Al-Ghazali. Wa kadzalika fi sa'il a'dha. Yang namanya 3 kali juga di keseluruhan anggota wudu. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, mengusap tadi 3 kali, basuh 3 kali. Wa qul Allahumma ghashshini. Nah, ketika mengusap kepala tadi atau mengusap rambut tadi, Allahumma ghashshini bi rahmatika wa ajirni min 'adzabika wa anzil 'alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli 'arsyika yawma la dhilli illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, berikan perlindungan dengan rahmat-Mu, berikanlah perlindungan dengan rahmat-Mu dan jauhkan aku dari azab-Mu dan berikanlah aku, turunkan yang namanya keberkahan-Mu, dan ya Allah berikanlah perlindungan nanti yang tidak ada perlindungan pada hari kiamat kecuali perlindungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Sudah. Ini niatnya ketika masuk, kalau untuk ringan-ringan, ya Allah haramkan kepalaku, rambutku ini dari api neraka, ada cukup. Sudah dapat doanya kita. Thumma amsah udhunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian ngusap. Namanya kalau telinga ini namanya ngusap. Kita ambil air, kita baru masukkan. Bukan air tadi kita masukkan ke telinga, enggak. Kita ambil air baru kita usapkan. Thumma amsah udhunaika. Kemudian usaplah kedua telingamu, zahiruhuma wa batinuhuma. Zahir dan batinnya. Bagian luar, bagian ini. Nah ini. Bima'in jadid, dengan air yang baru, bukan air yang bekas tadi. Air baru. Ambil lagi air. Wa adkhil musabbahataika, dan kau masukkan yang namanya jari telunjukmu fi simakhai udhunaika, di lubang telinga. Simakhun, lubang telinga. Masukkan nih. Wa adir bi batini unmulat, dan kau putar. Yang tadi jari-jari tadi itu. Wa adir bi batini umra al musabbah ala batinha, dan bagian ini kau putarkan. Terus putarkan. Nah, diputar-putar. Selesai. Ala batin wamsah zahirahuma, wamsah zahira udhun, dan kau usap juga zahir bagian luarnya. Bi batini ibhamaika, dengan bagian dalam ibu jari, jempol. Nah ini. Jadi ini dulu baru Yang penting diputar. Jadi bukan bareng. Bukan seperti ini. Atau itu. Tidak dapat sunnahnya. Kalau yang seperti ini tidak dapat sunnahnya ya. Yang dapat sunnah itu seperti ini, diputarkan. Nah, seperti itu. Ya. Wa qul Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asni'ni minal jannah ma'al abrar wa anta 'anni radin. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini nanti bisa mendengar yang namanya panggil surga. Hei ahlul jannah, udkhul. Wahai penghuni surga, masuk. Nah, aku termasuk bisa dengar itu. Jangan sampai gak dengar nanti. Nah, ya Allah, jadikan telingaku ini termasuk nanti bisa mendengar panggilan
hamba Allah yang manggil, wahai penghuni surga masuklah. Nah, itu. Allahumma ij'alni minal ladzina, dan jadikan telingaku ini bisa mendengar yang baik-baik. Perintah Allah, kewajiban Allah. Nah, dan aku bisa ngikutin setelah mendengar itu. Jangan sampai dengar yang jelek-jelek. Jadi jadikan telinga aku ini selalu mendengar kebaikan. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar wa anta 'anni radin. Nah ini, thumma amsah raqabataka. Nah ini perbedaan antara Al-Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi. Antara kesunahan mengusap leher. Antara kesunahan mengusap leher. Ada yang Imam An-Nawawi mengatakan tidak sunnah, tapi Imam Al-Ghazali mengatakan sunnah. Nah, disunnahkan kata Imam Al-Ghazali, thumma amsah raqabataka. Kemudian engkau usaplah yang namanya lehermu, dan baca Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Kita sudah jawab kemarin, itu ada riwayat dari Imam Ahmad dan Abu Daud tentang kesunahan yang namanya mengusap leher. Tapi dijawab oleh Imam An-Nawawi bahwasanya hadis itu la aslalahu. Sumbernya itu tidak valid, bahasanya itu. Sumbernya tidak valid. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali ini ada riwayatnya, ada itu. Itu saja. Jadi kalau ada yang lebih condong kepada Imam An-Nawawi silahkan, lebih condong kepada Imam Al-Ghazali silahkan. Itu. Allahumma fukka raqabati, itu doanya. Doa ketika mengusap leher. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Thumma ighsil rijlakal yumna. Kemudian berapa menit lagi waktunya? Tinggal berapa menit lagi? 10. 7 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada, silakan. Terluka. Anggota tubuh yang kena wudu, kena ada sakit. Ya, terluka. Sehingga kita tayamum. Ya, kalau tidak bisa kena air. Artinya tertutup itu kadang ya kita kasih handy plus. Handy plus luka sedikit kita kasih handy plus. Nah, ketika wudu wajib dibuka karena tidak bahaya kena air. Nah, itu. Kalau seandainya penutupnya tadi memang kata dokter tidak boleh dibuka, ya sudah. Nah, itu. Boleh, lanjutkan. Dalam pelaksanaannya apakah kita tayamum duluan atau setelah wudu? Nah, ini ada dua kaifiyah, ada dua cara. Boleh dilakukan tayamum dulu, boleh dilakukan wudu dulu. Tapi lebih afdalnya tayamum dulu. Nah, tayamum dulu. Niatnya itu tadi. Ketika tayamum niatnya untuk mengusap yang tidak bisa terkena dengan air. Jadi niatnya nawaitu istibahati fardhis shalah, nawaitu tayammum li istibahati fardhis shalah. Niatnya tadi untuk mengusap tempat yang belum bisa kena air. Agar apa? Setelah itu wudu debu tadi nah itu. Lalu ada lagi? Mana dulu ini? Ya. Ya. Tidak apa-apa. Makanya cukup dalam hati saja. Cukup dalam hati saja. Tidak jadi masalah. Kita zikir itu bukan hanya di masjid saja, di dalam kamar mandi pun ada zikir. Makanya di antara zikir tadi misalnya kita mau membuka tuh yang namanya celana kita nih. Baca doa. Bismillahilladzi la ilaha illahu, agar apa? Agar makhluk-makhluk yang ada di kamar mandi itu tidak melihat auratnya kita. Baca di mana? Diucapkan enggak di dalam hati. Misalnya mau cebok, misalnya mau istinja, kan di kamar mandi, tidak mungkin kita di luar cebok. Ya? Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kita mau cebok tuh. Ya Allah, tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku dari yang namanya munafik, sifat munafik, dan bersihkan kemaluanku ini, wa hassin, dan jaga kemaluanku ini dari al fawahish, wa hassin farji. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, dan jaga kemaluanku ini dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu baca di mana? Ya dalam hati. Tidak mungkin kita ucapkan Allahumma, tidak. Ya beradab, itu namanya adab. Karena itu tempat yang tidak layak diucapkan. Tidak pantas.
Karena ada tempat pantas yang kita diucapkan baca Al-Quran yang tempat pantas. Begitu juga sama. Nah, zikir. Kiblat. Ya. Atas posisi keran kita itu tidak membuat kita menghadap kiblat. Gimana caranya? Tidak jadi masalah yang seperti itu, tidak perlu dipermasalahkan. Ya, kalau seandainya memang tidak memungkinkan, ya sudah tidak memungkinkan. Karena ini gambarannya apa Pak? Gambaran ini di bak. Kita itu di bak. Nah, bak seperti itu bisa kalau di bak. Nah, tapi kalau seandainya keran memang harus dipersiapkan sudah. Jadi kalau seandainya sudah dipersiapkan, kita niat. Sebenarnya saya pengen ngadep kiblat. Mudah-mudahan dengan niat tadi dapat pahalanya. Tak usah ini gampang saja itu, simple. Ada lagi? Siapa tadi? Caranya, kaifiyahnya sekarang. Tata caranya. Tata caranya ada 2 cara. Ada 2 cara. Kalau seandainya ini menurut Al-Imam Ibn Hajar dan Al-Imam Ar-Ramli. Tata cara kaifiyah sunnah itu bagaimana? Dilihat. Kalau seandainya, karena di zaman Rasulullah pun memang tidak ada keran. Tidak ada keran. Cuman sunnahnya itu apa? Sunnah itu ketika kita disunnahkan untuk menghemat air. Nah, dapat pahala menghemat air. Nah, ketika menghemat air, cara yang paling hemat itu ya dari siku. Bukan dari sini, karena dari sini pasti boros. Pakai keran soalnya. Pakai keran ini kayak gini tidak mungkin. Kayak gini basah semuanya. Kalau kayak gini tidak basah. Nah, itu. Tapi dijawab sama Ibn Hajar, tetap kalau Ibn Hajar yang mengatakan sunnah itu tetap dari yang namanya ujung, dari jari-jari. Tempat sunnah itu yang paling afdal ya sudah. Kalau mau dapat afdal dari sini. Nah, itu. Boleh dari sini, boleh silakan. Dari sini juga boleh, silakan. Dua-duanya sunnah. Belum selesai kita belum selesai dalam sunnah basuh kaki. Masih kita kemarin itu artinya pembahasan ini mengulang pembahasan yang minggu-minggu kemarin. Dan tidak bisa karena waktu sudah habis. Pertanyaan juga sudah habis belum pertanyaannya? Belum? Silakan. Haram, menghadap kiblat itu hukumnya haram. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja lain cerita. Kalau dia sengaja gitu, pengen buang hajatnya memang menghadap kiblat, atau dia membelakangi kiblat, haram hukumnya. Wallahu a'lam. Itu perlu dikaji. Perlu dikaji itu pendapat siapa. Apakah dibenarkan riwayatnya tadi? Karena ada riwayat ya belum tentu riwayat itu dipakai. Ada riwayat karena memang kita sekarang antum semua sholat pakai ini apa pakai ini? Bersedekap atau tidak bersedekap? Sedekap ini ada riwayatnya, kenapa nggak dipakai? Itu. Ya. Jadi seperti itulah dalam beramal itu seperti itu. Jadi kadang hadisnya riwayatnya nggak dipakai. Gitu. Wallahu nanti kita kaji kalau emang ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.